Adakah duka terdalam melebihi duka saat kematian menjemput seseorang yang begitu dicinta? Pesinetron Dedi Drajat tengah mengalami episode duka ini lantaran harus berpisah selamanya dengan sang istri Afnenda Asril yang meninggal akibat kanker payudara stadium 4 pada hari Minggu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di salah satu rumah sakit. Ya, Dery hanya bisa berpasrah, padahal segala daya upaya mulai dari pemeriksaan sang istri ke Malaysia, Singapura, dan akhirnya di tanah air telah dilakukan. Namun apalah daya, kanker payudara yang telah menyerang sang istri selama hampir 4 tahun ini tak bisa terobati. Dan kesedihan terus merundung sang aktor, apalagi saat menatap nisan sang istri yang dikuburkan satu liang dengan ayahnya di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Maka seperti inilah ekspresi kedukaan Dery saat melepas kepergian sang istri ke pembaringan terakhir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkat. Dorong. La ilaha illallah. La ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami ikhlas ridho Umi menghadap padamu ya Allah. Terimalah iman Islam Umi, terimalah segala amal perbuatan Umi, ampunilah segala dosa-dosa Umi ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Kemudian ya Allah, terang benderangkanlah di alam kuburnya ya Allah. Berikanlah nikmat kubur ya Allah, berikanlah nikmat kubur ya Allah. Dan terimalah ya Allah Umi di surgamu ya Allah, terima di sisimu ya Allah. Dan berilah kami kekuatan, ketawakalan ya Allah. Berilah kami ketawakalan ya Allah dan ketabahan ya Allah. Amin Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, jadi pada saat istri saya meninggal, ketika timbul pertanyaan di mana akan dimakamkan, langsung terfikirkan bahwa akan dimakamkan di dekat makam ayahnya. Enggak, insya Allah sih sebenarnya kita jatuhnya sekarang udah lebih ke ikhlas. Kalau sedih mungkin pertama kali tahu sakit mungkin itu sedih karena kita kaget gitu kan, seorang ibu gitu yang biasanya tiap hari kayak ketawa apa segala macam, sekarang rutinitasnya harus ganti, misalnya harus banyak istirahat kayak gitu kan. Tapi lama-kelamaan kita jauh lebih ikhlas sih. Saya kira ketabahan dan ketegaran anak saya itu pasti ini buah dari pendidikan istri saya. Jadi selama 3 tahun istri saya sakit, melawan penyakitnya, disitulah istri saya sadar atau tidak sadar, dia memperlihatkan ketabahan, ketegaran yang luar biasa, dan itu menjadi contoh buat anak-anak saya gitu. Saya yakin itu. Gitu, sehingga pada saat detik-detik istri saya meninggal pun, keempat anak saya itu ada di samping kepala istri saya. Umi itu sosok wanita yang sangat kuat, sangat tangguh, dan nggak pernah ngeluh sama sekali. Sama sakit pun nggak pernah ngeluh. Di depan kita juga selalu senyum, kadang malah ngajak bercanda gitu, kadang-kadang kayak gitu. Umi juga insya Allah wanita yang solehah, yang berbakti sama suaminya. Apapun yang terjadi itu pasti udah direncanain sama Allah. Pasti ada baiknya juga buat kita, ada baiknya juga buat Umi. Pertama-tama saya berdoa untuk Nenda, almarhumah istrinya Dedi Drajat. Semoga
diampunkan oleh Allah segala dosa-dosanya selama ia hidup di dunia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, ya kan? Dan hembuskanlah kepadanya angin sorga, jauhkanlah ia dari siksa kubur. Meninggalnya karena sakit ya, sakitnya sakit kanker payudara stadium 4. Ya kalau pengobatan memang dari awal ya kita memberikan yang terbaik. Kemudian alhamdulillah dia di ICU juga dia bisa melewati masa krisisnya sehingga dia bisa cepat dipindahin ke perawatan. Memang kondisinya mulai menurun karena istri saya mengalami sesak yang sangat berat, sampai kemudian kondisinya semakin lemah ya, sampai itu kemarin jam 8 malam itu dia lepas. Kepergian sang istri menghadirkan episode duka dalam hidup Dery, khususnya dalam urusan membesarkan dan mendidik keempat buah hatinya, di antaranya Bitah, Naya, dan Kairan, tanpa dampingan dan dukungan dari seorang istri. Meski Dery sendiri berusaha tegar dan siap mendidik buah hatinya, namun tanpa kehadiran seorang istri, tentunya Dery harus bekerja lebih keras lantaran dirinya mengambil peran ganda menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Lantas, benarkah Dery sendiri telah mempersiapkan anak-anaknya untuk ikhlas dan tabah saat menghadapi kematian sang bunda? Saya rasa sih istri saya tidak banyak memberikan pesan ya, karena memang satu tahun terakhir dia sakit yang tidak bisa mengapa-ngapain itu, anak-anak kan saya pegang sendiri gitu. Dan istri saya melihat bagaimana cara saya menangani anak-anak saya. Dan istri saya kayaknya percaya betul, yakin betul kalau saya bisa menangani mereka. Jadi sehingga dia rasa mungkin tidak perlu ngasih nasihat, jangan aja ke saya gitu, karena dia percaya. Insya Allah sih alhamdulillah kayaknya dia percaya sama saya. Saya meninggalkan 4 orang anak. Ini anak saya di sini nih. Mana? Ini yang paling besar. Ini namanya Bita, dia udah SMA kelas 2. Ini Naya, SMP kelas 3. Ini Kairan, SMP kelas 1. Ini Raikat, dia masih SD kelas 3. Anak-anak itu memang saya tidak tahu bagaimana caranya istri saya untuk membuat anak-anak ini tabah. Saya nggak tahu caranya. Karena dia tidak pernah mengatakan ke anak-anak, kamu harus tabah ya, kamu harus tawakal ya, kalau terjadi apa-apa dengan saya. Nggak pernah bilang begitu. Gitu. Cuman mungkin dia memperlihatkan ketabahan, dia memperlihatkan ketegaran di depan anak-anaknya ketika dia sakit. Di antara banyak kenangan bersama almarhumah, Dery masih belum bisa melupakan kenangan terakhirnya berupa sebuah kursi roda berwarna biru dan tempat tidur yang dibeli Dery untuk sang istri. Namun mau bagaimana lagi, hingga menghembuskan nafas terakhir, sang istri belum sekalipun menggunakan bahkan melihat hadiah dari Dery. Maka seperti inilah kursi roda dengan warna kesayangan almarhumah yang ditunjukkan Dery kepada tim Intens berikut ini. Kalau sesuatu yang khusus sih saya kira tidak ada ya. Mungkin peninggalannya apa? Mungkin yang terbaru adalah saya baru kemarin membelikan sebuah tempat tidur pasien khusus pasien seperti yang di rumah sakit. Saya belikan buat dia gitu. Agar kalau dia keluar dari rumah sakit, dia pun di rumah memiliki tempat tidur yang sama seperti di rumah sakit. Kemudian saya juga belikan kursi roda baru buat dia gitu. Dengan warna biru, karena dia suka sekali warna biru. Tapi ya masya Allah gitu, semuanya belum sempat terpakai, dia udah udah pulang duluan. Setelah kisah duka Dery Drajat, inilah masih panasnya kasus kematian Mirna yang terbunuh dengan racun sianida di kopinya. Lantas pasca Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka, beragam pro dan kontra pun bermunculan. Benarkah pengacara Mirna menuntut polisi mengeluarkan alat bukti CCTV? Tapi benarkah ayah Mirna begitu yakin kalau Jessica pantas menjadi tersangka?
Seperti apa pula tanggapan pengacara Hotman Paris Hutapea atas penetapan tersangka terhadap Jessica? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan kisah duka aktor Dery Drajat atas kepergian istri tercinta. Inilah babak baru kasus kematian Myrna yang kian memanas. Tidak terima penetapan Jessica sebagai tersangka dalam kasus kematian Myrna, benarkah kuasa hukum Jessica menuntut dikeluarkannya bukti CCTV? Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada rekaman CCTV? Lantas apa yang membuat saudara kembar dan ayah Myrna kemarin kembali diperiksa oleh pihak kepolisian?